Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih karena rekan-rekan semua sudah berkenan hadir dan praktis saya hitung dengan hari ini sudah masuk bulan ke-7. Ya, sidang dimulai kemarin 12 Desember 2024, sekarang 8 Juli 2025. Jadi sudah hampir 7 bulan. Atas kesetiaan teman-teman, walaupun ada yang kadang datang, ada yang tidak, tapi tetap dikawal oleh media. Saya appreciate. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa persidangan hari ini dalam rangka pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada saya, Rasman Arif Nasution, ditunda untuk 1 minggu ke depan. Hakim tadi menginginkan besok karena mereka katanya akan bertugas ke tempat lain. Saya sebagai seorang terdakwa yang juga lawyer, saya mengikuti saja alur fikir hakim, alur fikir jaksa penuntut umum, dan alur fikir tim hukum saya. Alur fikir yang netral, alur fikir yang independen, alur fikir yang tidak diskriminatif. Nah, karena itu saya menghargai, jadi sidang berikutnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Juli 2025 pukul 9.00 WIB di PN Jakarta Utara ini dalam rangka pembacaan itu. Jadi teman-teman ya insya Allah bisa cepat hadir, dan kami sebenarnya sebelum jam 9 sudah hadir. Cuma kami kan briefing dulu di sana kan. Nggak mungkin kita sini ngumpul-ngumpul, ada yang belum sarapan, ada yang mau ngobrol dan lain sebagainya. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa, halo, tolong diam. Oke, jangan berisik ya. Bahwa terkait dengan tuntutan yang disampaikan kepada Saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim yang dituntut 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara, dan permintaan masuk tahanan. Tuntutan dimaksud sesungguhnya menurut kami dari tim hukum, terutama saya, untuk Iklima ya, untuk Iklima Kim itu sudah sangat ringan. Kenapa? Karena di dalam fakta persidangan, anak ini keterangannya berbanding terbalik dengan keterangan dia kepada saya ketika tanda tangan kuasa, keterangan dia ketika diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, baik penyelidikan, penyidikan, tersangka, pelimpahan berkas, berbeda dengan apa yang dia sampaikan di pengadilan. Walaupun di pengadilan ini di bawah sumpah, dan itulah yang menjadi pegangan hakim. Tetapi perlu kalian ingat, Iklima Kim ini bisa kita duga, bisa kita nilai orang yang inkonsisten dan membuat gaduh secara publik ini. Kenapa saya bilang gaduh? Semua mata tertuju ke persoalan Iklima Kim versus Hotman, Iklima Kim versus Rasman. Itu yang dibangun opini di luaran. Bukan Iklima Kim dan Rasman versus Hotman, bukan. Anda lihat aja postingan Hotman dan lain-lain. Rasman versus Hotman, Hotman versus Rasman. Nggak ada Iklima Kim di situ. Padahal ini urusan apem, urusan tempik, urusan sepetak sawah yang diduga digarap oleh orang lain. Saya kembali tegaskan, saya berharap Bapak Presiden Prabowo
Bapak Wakil Presiden Gibran, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung melihat ini secara jernih. Ada seorang perempuan yang katanya oleh si pelapor, anak mangga besar, janda beranak satu, pingin masuk TV, lalu kemudian ngadu ke Razman, katanya dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy. Di situ si pengacara itu mengatakan kecewa karena buah dada si perempuan ini keras, tidak sesuai dengan aslinya. Lalu kemudian di persidangan si perempuan itu bilang, saya mengalami sesuatu tapi saya nggak mau bercerita. Saya sudah cerita semuanya ke Kementerian PPA dan Kementerian PPA sudah datang Ibu Ica bercerita. Di bawah sumpah mengatakan ada perbuatan pelecehan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy dan 1 kali di klub. Apalagi yang harus didustakan dari fakta-fakta ini? Maka saya katakan urusan tempi ini, apem ini, sepetak sawah ini jangan membuat gaduh. Jadi saya berharap petinggi negara ini mari kita cerdas dan cermat. Kenapa saya bilang harus cerdas cermat? Bayangkan kalian aja hampir 7 bulan datang mengikuti kasus ini. Saya udah bilang kepada kepada saya sebut namanya si Hotman misalnya. Saya bilang, kau tuh jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Bukan nuduh kau bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Saya juga gak mau jadi orang bodoh. Saya mengerti perasaan kau kalau kau selama ini memang dapat informasi dari seorang Iklim Hakim yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ngomong dilecehkan ke saya. Saya juga mengerti perasaanmu kalau Iklim Hakim bilang tidak pernah tanda tangan kuasa ke saya. Saya juga mengerti pikiranmu, perasaanmu kalau Iklim Hakim itu ngomong ke saya bahwa ngomong kepada kalian mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh saya untuk dipublish. Di 3 tahun itu, rentang waktu 3 tahun itu, Hotman, saya paham. Tapi harusnya begitu di persidangan ini dibuka, kau buka matamu dengan terang. Nah, ternyata perbuatan itu ada. Benar nggak Bu Ida? Benar nggak? Ada semua. Nah sekarang pertanyaannya, apa untungnya urusan apem ini sampai gaduh? Kok Hotman posting mengatakan bahwa saya bukan pengacaranya Pak Jokowi Ma'ruf, bukan jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf. Kau tahu apa? Buka jejak digital. Pak Jokowi Ma'ruf aja tidak pernah protes karena memang saya salah satu jubirnya. Kau posting bahwa saya 2019 tampil di Indonesia Luar Club. Tapi di sisi yang lain kau bilang saya bukan pengacara Jokowi Ma'ruf. Ya 2019 Indonesia Luar Club itu saya memang salah satu tim dari Pak Jokowi Ma'ruf. Jadi kau berpikir bahwa saya seolah-olah mau kau adu dengan Pak Prabowo. Artinya kau nggak sanggup menghadapi saya. Kau bawa-bawa nama Bapak Presiden. 2014 Rasman itu sudah bersama dengan Pak Prabowo Hatta. Saksinya ada Pak Hari Hamzah, ada Fadlizon, ada Pak Yunus Sospia, ada almarhum Pak Joko Santoso. Kau nggak ada di situ. Kalau kita bicara tentang dukungan, bisa kau bantah itu. Lalu kemudian saya tak lama setelah diposting tadi malam, orang langsung kirim, "Bang, ini beritanya." Di Instagram saya. Saya itu bicara sebagai tim dari Pak Prabowo Hatta. 2019 saya direkrut masuk ke Pak Jokowi Ma'ruf. Boleh dong. Pak Prabowo Hatta, Pak Prabowo saja dengan Pak Jokowi berdebat habis, calon presiden bergabung di kabinet. Loh, emang kita harus musuhan selamanya? Nah, saya senang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi akur. 2019 Pak Prabowo Sandi, kau di mana?
2014 kau nggak ada, 2019 kau nggak ada, 2024 kau nebeng masuk di sidang MK. Apa yang kau buat? Sekarang kau posting Pak Prabowo klien saya, malulah kau. Hotman, jangan kau kira saya takut sama kau. Mau apapun berhadapan dengan kau, ku hadapi kau. Tapi kau jangan jadi pengecut. Ya, kau tuh udah terlalu banyak. Tuhan menghukum kau. Levermu benana, telingamu kau sendiri yang bilang peka. Sudah, jantungmu dipasang ring. Artinya apa? Kontrol dirimu. Kau bilang Rasman gemuk, nggak ada lehernya. Urusan apa sama kau? Mau ada leher atau nggak ada leher, kau siapa? Hah? Istri saya nggak protes, kok kau yang protes? Kalau sayang. Jadi kau itu sudah jadi orang pengecut. Pengecut kau. Sekarang datang ke Mahkamah Konstitusi kemarin di kursi diumbar-umbar. Kau yang menjelek-jelekkan Pak Otto Hasibuan. Buka jejak digitalnya masalah Jessica. Tapi kau yang datang ke kantor Pak Otto Hasibuan, anak Batak 2 merantau, wah malulah kau. Harusnya yang sudah kita ludahkan jangan kita jilat, bro. Jadi bagi saya Hotman ini nothing. Kau nggak sanggup berhadapan sama saya. Yuk, kau mau apa? Ayo, mau debat? Ayo. Mau berkelahi? Ayo. Enggak, saya ngomong ini. Saya ingin ngomong supaya kau tahu gitu. Kau hanya merasa dirimu hebat. Kau tidak hebat. Orang udah ngomong sama saya, 33,5 tahun, 40 bulan kau perang dengan Rasman. Kau nggak bisa tumbang ke Rasman. Saya ribut dengan hakim, dibekukan berita acara sumpah saya karena saya punya prinsip. Siapapun di negara ini tidak boleh mendiskriminasi, apalagi wakil Tuhan. Konsekuensi dari sikap saya itu gentle, bukan karena kau. Nah, kalau besok ini dihukum saya, fakta sudah terbuka di persidangan bahwa ada perbuatan itu, kami akan lakukan perlawanan hukum. Emang saya takut masuk penjara, emang mati? Kiamat. Saya perlu buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya benar menerima kuasa dari iklim hakim. Saya memang benar mendapat informasi dilecehkan. Cukup sampai di situ. Sehingga anak saya, istri saya, keluarga saya tidak meragukan sikap saya. Itu poin 2. Tunggu sebentar. Poin ketiga, anak saya Putri Arif Farhadiba bicara. Itu dari nurani dia. Saya tidak tahu dia mau bicara. Tiba-tiba di dekat saya, terus sama Bu Ade, lalu diambil, kasih bicara. Pintar sekali. Anak saya bicara. Kebanggaan dia tentang ayahnya yang menjalankan tugas dengan keberanian dan kejujuran. Tidak ada anak saya satu pun yang mengatakan ya tobatlah ya. Tidak ada. Tidak ada anak saya yang bilang, saya kalau mau naksir sama cewek, saya lihat dulu, ini ayah saya, follow apa enggak cewek ini. Saya nggak pernah anak saya perempuan bicara ke saya, ya mudah-mudahan nanti suami saya bisa memahami ya kayak kelakuan ayah. Harkat martabat laki-laki di depan istri dan anaknya, itulah yang sejatinya, bukan merendahkan bini kita. Apapun yang kita lakukan di tempat tertutup, jangan di tempat terbuka. Jadi, kalian teman-teman semua rakyat Indonesia, saya udah bilang, apapun konsekuensi dari putusan ini, saya akan hadapi. Itu sikap saya. Jadi kau Hotman, nggak sebanding. Anak kau 3 nggak pernah saya dengar cum laude, tapi kau selalu bangga-banggakan. Anak saya dokter masuk 1 lagi, 3 juga. Masa kau bilang saya suruh pelihara bebek? Kau yang harus pelihara bebek. Saya ini orang susah, berasal dari bawah. Saya tidak pernah jadi orang kaya. Dan tidak perlu saya sampaikan saya kaya karena Allah murka. Yang ada bersyukur kepada Tuhan. Kau pahami dalam ajaran Kristen yang saya baca, ketika Bang Hotmas Tompul meninggal, pendeta bicara begini. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang harus kau lihat.
akhir dari perjalanan hidupmu yang harus kau baca. Baca kitab Injil itu. Saya dalam Islam berusaha untuk husnul khatimah di kematian saya. Jadi jangan kau nanti turun anak saya semua kau kelabakan. Ya, saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan ini karena semua digoreng. Yang saya dengan Pak Prabowo, yang saya ini senggol Pak Prabowo. Dia bilang saya nggak pengacara Pak Jokowi, tapi ditampilkannya ILC saya di situ mewakili dari Pak Jokowi. Emang bisa ke Indonesia Luar Club Rasman duduk terus tulis Rasman juru bicara Jokowi Maruf boleh? ILC itu salah satu TV top programnya. Jadi sudahi itu. Kau fokus saja urusan penyakitmu. Yang terakhir tentang Mabes Polri. Yang melapor mantan ketua PN Jakarta Utara, yang ribut kau. Kau pernah layak jadi saksi. Orang kau di situ saya pegang bahumu, besoknya kau lari ke Singapura berobat, kemudian kau nggak tahu apa-apa. Kau nengok di berita, kau nengok di YouTube, baru kau ngomong. Makanya itu kita lihat proses hukumnya. Saya sudah bilang, saya tidak pernah khawatir dengan tindakan saya. Oke? Silakan. Nanti dijawab pertanyaannya oleh Rahmat. Kak Putri. Putri viral. Nah, dikit Kak. Oke, bentar. Kak. Putri sudah 2 hari viral nih. Baik tangan baik. Kak Putri. Putri Arif Faradiba Nasution ya. Oke. Cantik. Oke, Kak Putri. Putri melihat sidang hari ini seperti apa? Belum, Bang. Sabar. Udah. Oke. Ya Putri, melihat sidang hari ini seperti apa? Yang akhirnya tuntutannya ditunda. Bang, bukan belum. Dari sidang hari ini saya percaya bahwa itu waktu lama jaksa untuk melihat tuntutan kepada ayah saya, karena saya percaya ayah saya sudah terbukti di pengadilan bahwa ayah saya tidak bersalah. Tapi ada Merasa kecewa atau nggak, Putri? senang atau kecewa nggak sih untuk penundaan tuntutan ini? Kita selama sama jaksa aja, kita lihat ke depannya gimana. Coba. Tapi Putri sendiri yakin nggak sih? Yakin nggak sih maksudnya ayah itu tidak Berapa sangat persen bersalah yakinnya gitu? Berapa kalau yakin? ayah nanti tuntutannya tidak bersalah atau mungkin nanti bersalah? 100% tidak bersalah. Karena sudah di pengadilan semuanya sudah terungkap, buktinya sudah jelas. Jadi apalagi yang harus dipermasalahkan? Berarti Putri sendiri sangat percaya dengan ayah yang Ya. sudah terjadi di persidangan. Ada yang disampaikan Coba untuk Hotman? komentari tentang Hotman yang komentari kamu nak. Ya, buat opung, saya berbicara sama wartawan karena itu nurani saya, karena saya sebagai seorang anak yang tidak tahan melihat ayah saya di framing oleh tokoh hukum yang seolah-olah menyulitkan ayah saya. Udahlah, ayah saya juga nggak masalah, ayah saya masih ada kliennya juga, jadi apa yang harus dipermasalahkan, diposting-posting? Berarti Putri geram juga ya melihat maksudnya tindakan Hotman iya. gitu yang selalu memancing-mancing ayah gitu. Nggak geram sih, lucu nengoknya, kayak ngomong tantrum. Nggak ada masalah lain emang selain ayah saya. Kurang apa, kurang bahagia begitu ngurusin hidup orang. Tapi ada pesan nggak sih untuk Hotman sendiri, Putri? Buat opung, udah urus aja lah itu opung. Tobat. Saya nggak pernah nyuruh ayah saya tobat, karena saya nggak pernah malu punya ayah kayak ayah saya. Oke, cukup. Oke. Thank you. Bang Rasman sendiri